Dan ini saya sendiri, Muhammad Rizky Arifin. Saya Alfira Ramadhani. Dan saya Ananda. Dan saya Emrido. Saya Sastia Delia Putri. Selamat menyaksikan video dari kami. Orang ini bernama Rido, seseorang laki-laki berusia 25 tahun. Sudah lama bekerja tapi tetap gagal karena seleksi yang tidak memiliki ijazah sarjana. Rido pun mencari pekerjaan di sosial media dan akhirnya menemukan sebuah loker. Nah, ini ada nih. Tapi persyaratannya pakai ijazah. Rido pun bingung dan akhirnya mendapat solusi dengan cara mengecek teman lamanya, yaitu Ananda, untuk bisa membuatkan ijazah palsu untuknya. Halo Nan, sibuk gak? Aku mau minta tolong nih. Kan aku mau melamar pekerjaan, tapi ada persyaratannya. Jadi masalahnya aku gak punya ijazah. Jadi bisa boleh bantu buatin gak ijazah palsu? Nanti aman lah uangnya. Rido pun senang di sini karena mendapatkan teman lamanya bisa membantu dalam pembuatan ijazahnya. Setelah beberapa kesepakatan yang dilalui dan dibilang aman, Rido pun bersedia untuk membuat ijazah palsu tersebut. 2 hari kemudian, akhirnya Ananda dan Rido pun bersama bertemu di tempat yang telah disepakati. Ananda pun memberikan ijazah kepada Rido dan Rido pun memberikan uang kepada Ananda. Dengan muka yang tersengar-sengir menyenangkan, akhirnya Rido mendapatkan ijazahnya. Tanpa berlama-lama lagi, Rido pun langsung melamar di perusahaan Asep. Rido pun bertanya di mana tempat melamar pekerjaan. Oh, kata ibunya, ada di sebelah sana, belok aja ke kanan. Oke, kata Rido, siap. Dengan muka yang gugup, Rido pun langsung masuk ke dalam ruangan. Rido pun dipersilakan masuk dan melancarkan aksinya, yaitu melamar di pekerjaan perusahaan si Asep. Dilihat-lihat oleh Bu Vira, rupanya berkas Rido ini bagus. Rupanya Rido ini lulusan UI, Universitas Indonesia. Mantap. Kemudian Rido dipersilahkan oleh Bu Vira dan langsung dinyatakan lulus untuk bekerja besok pagi. Rido pun senang bukan main, lompat-lompat dia, kayak nggak pernah makan. Senangnya mendengar berita tersebut, Rido pun dikasih untuk besoknya bekerja langsung di perusahaan Asep. 2 minggu kemudian, setelah menerima email tersebut, Bu Vira pun mendapatkan bahwasannya ada yang aneh di dalam biodata tersebut. Setelah diceknya, rupanya Bu Vira melihat nama Rido tersebut tidak ada di dalam kategori lulusan UI. Gak ada angin, gak ada hujan. Rido pun langsung dipanggil ke kantor Bu Vira dan menanyakan apa yang terjadi. Bu Vira pun menjelaskan bahwasannya ijazah Rido tersebut palsu dan di mana Rido mendapatkan ijazah tersebut. Karena setelah dilihat-lihat, ijazah Rido tersebut rupanya tidak terdaftar di dalam website UI. Rido pun membantah bahwasannya saya tuh lulusan UI, Bu. Bagaimana Ibu nggak percaya? Bu Elvira pun memberikan bukti bahwasannya di dalam rekaman tersebut tidak ada yang namanya Rido tercantum di dalam lulusan UI. Tetapi Rido ngotot lagi, saya nih lulusan UI, Bu. Kemudian Bu Elvira pun memberikan, kamu tuh nggak ada di dalam data tersebut. Bagaimana kamu menjelaskan hal tersebut? Apa kamu yakin? Rido yang ketar-ketir pun langsung memberikan pernyataan palsu. Sudah, kata Bu Elvira, jangan membantah. Saya sudah ada bukti.
Akhirnya Ridho pun dipecat dan dilaporkan oleh perusahaan Asep dengan tuduhan pemalsuan surat. Lanjut episode selanjutnya. Lelaki ini bernama Ipin, berusia 28 tahun. Pria yang ingin menikahi kekasihnya, tetapi sudah memiliki status menikah sebelumnya. Karena ingin menikahi kekasih barunya, Ipin pun pergi ke kantor lurah untuk mengurus surat pernyataan belum menikah. Dengan membawa surat-surat yang sudah lengkap, Ipin pun pede untuk mengurus surat pernyataan belum menikah. Padahal dia sadar bahwa dia sudah menikah, namun dia tetap kekeh untuk membuat surat pernyataan belum menikah demi menikahi kekasih barunya itu. Staf pekerja tersebut pun memeriksa berkas-berkas yang dilampirkan oleh si Ipin. Selang berwaktu lama, si staf tersebut pun akhirnya terkibuli dengan adanya beberapa surat palsu yang menjadi syarat-syarat pembuatan pernyataan belum menikah tersebut. Akhirnya, si staf pun menyetujui dengan adanya pembuatan surat pernyataan belum menikah tersebut. Melewati beberapa proses rangkaian yang sangat panjang, Ipin dan istri barunya, Sastia, berumur 25 tahun, mereka berduanya akhirnya berhasil menikah. Sebagai pasangan baru, mereka terlihat sangat mesra dan berbincang-bincang. Nanda, sang istri pertama pun sedang mencari informasi mengenai mengapa suaminya belum pulang-pulang selama 2 minggu. Tak disangka, di sosial media beredar bahwa berita suaminya sudah menikah dengan wanita lain. Nanda pun shock dan marah akan berita tersebut. Berbekal informasi dari sosial media yang diterimanya, Nanda pun bergegas menemui Ipin dan melampiaskan semua kekesalan dan kemarahannya sambil meminta penjelasan serta memukul-mukul Ipin dengan amarah yang tidak dapat terkendali. Sastia sebagai istri kedua pun tidak menyangka dengan adanya berita ini. Ia pun ikut melontarkan kekesalannya serta pergi dari lokasi tersebut. Sang istri pertama pun akhirnya melaporkan kejadian ini. Setelah itu, Ipin pun ditangkap dengan tuduhan pemalsuan status pernikahan dengan pasal pemberatan dan akhirnya dijebloskan ke penjara.